Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Rema Solihah dari kelas 9D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang celakanya orang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sendiri disebut juga sebagai bulan Syahrul Maghfirah atau bulan penuh ampunan. Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu ampunan bagi setiap hambanya yang memohon ampun atas dosa-dosanya. Ada suatu kisah ketika Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar untuk berkhutbah. Saat menaiki tangga pertama, beliau mengatakan amin. Saat menaiki tangga kedua, beliau kembali mengatakan amin. Begitu pula saat menaiki tangga ketiga. Hal ini membuat para sahabat heran, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami mendengarmu mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Benarkah demikian dan mengapa?" Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa malaikat Jibril mendatanginya dan berdoa kepadanya atas 3 perkara. Yang pertama, Jibril berdoa, "Syaqiya abdu adraka Ramadan fa'ansalahu minhu wa lam yughfarlah." Artinya, celakanya seorang hamba yang mendapati Ramadan lalu berpisah dengannya tanpa mendapatkan ampunan. Lalu yang kedua, Jibril kembali berdoa, "Syaqiya abdu adraka walidayhi aw ahaduma falam yudkhilahu jannah." Celakanya seorang hamba yang masih mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun itu tak membuatnya masuk surga. Dan yang terakhir, Jibril berdoa, "Syaqiya abdu dzukirtu andahu wa lam yusalli alaik." Celakanya seorang hamba yang disebutkan namamu di hadapannya, namun ia tak bersolawat atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis ini disebutkan ada 3 golongan orang celaka yang disebutkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Dan yang terakhir, orang yang tidak bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Dengan hadis ini kita dapat memahami bahwa sebegitu pentingnya bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan Ramadan dan mendapatkan ampunan Allah di bulan yang suci ini. Lantas, bagaimana sih caranya agar kita dapat terhindar dari golongan orang yang celaka dan mendapatkan ampunan dari Allah di bulan suci ini? Yang pertama, pada suatu hadis disebutkan ada 2 amalan yang dapat menghapuskan dosa, yaitu melaksanakan puasa Ramadan dan menegakkan sholat di malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang menegakkan sholat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Tirmizi. Selain melaksanakan puasa dan menegakkan sholat di malam Lailatul Qadar, kita bisa melaksanakan ibadah lainnya seperti bertilawah, berzikir, bersedekah, dan berdoa. Nah teman-teman, ada nih satu doa memohon ampunan yang sangat dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca pada malam Lailatul Qadar. Insya Allah kebanyakan dari kita sudah pernah mendengarnya, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Dan sebenarnya masih banyak lagi ibadah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan segala keberkahan dan ampunan Allah di bulan suci ini. Yang terpenting, kita memiliki tekad dan ikhtiar yang kuat untuk mendapatkan kerahmatan dan ampunan Allah di bulan Ramadan. Sekian dari saya, mari kita bersama-sama memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan dan istiqomah menjaganya setelah Ramadan usai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.